Para saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam acara Remifa, Renungan Mingguan Famili. Kali ini edisi Minggu Biasa ke-17 dengan tema Kebijaksanaan, Harta Kekayaan yang Tidak Pernah Usang. Para saudara yang terkasih, dikisahkan ada seorang raja yang menyadari bahwa sudah saatnya ia menyerahkan kerajaannya kepada putra mahkota. Tetapi sayang, dia bingung karena mempunyai dua orang anak yang sama-sama cerdas dan hebat. Akhirnya, dia punya akal. Masing-masing anaknya diberikan sekeping uang perak. Katanya, silakan kalian gunakan uang perak ini untuk membeli apa saja yang darinya kamu dapat menggambarkan visimu ke depan. Keesokan harinya, keduanya menghadap Baginda Raja di hadapan permaisuri dan segenap pejabat teras kerajaan. Yang sulung maju lebih dahulu dan mengatakan, "Aku telah membelanjakan uang ayahanda. Lihat, aku sekarang membawa pena. Dengan pena ini, aku akan mencatat segala nasihat dan petua ayahanda, sehingga kelak aku dapat melaksanakan semua amanat ayahanda." Kemudian menyusul si bungsu. Dia berkata, "Aku telah membelanjakan uang ayahanda raja. Lihat, sekarang aku membawa lilin." Lalu dia menyalakan lilin itu sambil berkata, "Dengan lilin ini, aku dapat menerangi semua orang yang berada dalam kegelapan. Selanjutnya, dapat mengantarkan mereka mencapai tujuan hidup mereka. Demikian pula aku kelak, ketika aku menjadi seorang pemimpin, aku akan memanfaatkan segala kekayaan yang ada pada diriku untuk menerangi dan membawa mereka kepada kesejahteraan." Melihat betapa bijaksananya si bungsu, akhirnya raja memutuskan bahwa si bungsulah yang akan menjadi pewaris tahta kerajaan. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama, Raja Salomo di awal pemerintahannya sebagai raja tidak meminta kekayaan melimpah ataupun kekuasaan yang luas, tetapi dia meminta hati yang dapat menimbang perkara untuk dapat menghakimi rakyatnya dengan tepat. Dia meminta kebijaksanaan. Dan Allah memberikan itu, sehingga ketika ada dua orang ibu yang memperebutkan anaknya, Salomo dapat memutuskan siapa sesungguhnya yang menjadi ibu kandung anak itu. Salomo dengan sebilah pedang hendak membagi anak ini. Tetapi salah satu dari ibu itu mengatakan, "Jangan apa-apakan dia. Serahkan anak itu kepada ibu itu. Aku rela asalkan anak itu selamat." Akhirnya Salomo dapat memutuskan bahwa ibu yang merelakan anaknya itulah ibu kandung anak itu. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus memberikan perumpamaan tentang harta terpendam di ladang dan mutiara yang indah, dan juga tentang pukat. Karena begitu berharganya harta dan mutiara itu, tak segan-segan orang menjual segala miliknya untuk membeli ladang dan mutiara yang indah itu.
Perumpamaan ini mengungkapkan bahwa kebijaksanaan melampaui segala harta dan kekayaan yang ada di dunia ini. Kebijaksanaan itu juga menuntut kesabaran seseorang untuk mampu membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, seperti memilih ikan-ikan di dalam pukat. Para saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, kita sering tidak tahu apa yang kita minta dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Harta dan kekuasaan sering membuat kita lupa Tuhan, lupa sesama, bahkan kita lupa diri kita sendiri. Harta dunia dan kekuasaan membuat kita gelap dan melakukan apa saja. Demikian pula kita sering tidak sabar. Kita lekas-lekas supaya mendapatkan apa yang kita mau. Kalau kita tidak mendapatkannya, kita marah dan menghalalkan segala cara. Tidak jarang kita marah-marah dan menyalahkan Tuhan. Mari kita memohon kebijaksanaan seperti Salomo dan kesabaran untuk melihat hal-hal positif dari setiap peristiwa hidup untuk menjadi orang yang tahu memilah dan memilih yang benar dari yang salah dan yang baik dari yang jahat. Semoga Anda terinspirasi dengan renungan ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan memberkati.